Hai, halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. Salam literasi digital. Ketemu lagi dengan Pak Agus di PJJ hari ini. Kita akan belajar melanjutkan materi kita yang di semester 1, yaitu tentang Microsoft PowerPoint. Namun sebelumnya Pak Agus mengucapkan terima kasih kepada semua anak yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Yang belum, silakan ini jadi evaluasi. Ada banyak yang harus disuruh dikerjakan dan diulang-ulang. Semoga di semester 2 kita bisa memperbaikinya bersama-sama. Baik anak-anak, akan Pak Agus tampilkan materi kita di hari ini, yaitu tentang Microsoft PowerPoint. Pak Agus sudah menilai tugas yang kalian buat, yaitu yang membuat background dan animasi transisi. Menurut Pak Agus sudah bagus-bagus semua. Untuk hari ini kita akan masuk ke bagaimana menginsert media untuk digunakan dalam PowerPoint atau presentasi. Insert media. Nah, kita akan masuk ke insert, berarti ke bagian menu insert. Yang ini ya anak-anak. Kalau kita klik menu insert, maka akan muncul apa yang bisa kita insertkan. Ada sekian banyak. Dari mulai image itu ada picture. Kalau kita terkoneksi internet, kita bisa pakai yang online. Kalau tidak, kita bisa pakai di this device. Artinya this device ini akan membuka picture tempat kita. Misalnya Pak Agus masuk ke bagian background. Atau bagian yang ini misalnya. Ini ada piknik. Nah, maka ini ada gambar-gambar yang kita ambil dari kamera kita misalnya. Atau kita download. Dan bisa kita gunakan sebagai salah satu yang mendukung untuk presentasi. Contohnya misalnya begini, Pak Agus akan memilih ini. Terus kita bisa mengaturnya seperti ini. Kita bisa menata sesuka hati, sebebas-bebasnya, dan insert picture-nya tidak bisa hanya satu saja, bisa berkali-kali, dan bisa banyak juga. Pak Agus akan mengambil gambar yang universal saja. Ini Pak Agus akan mengambil beberapa gambar langsung secara utuh dengan menekan kontrol pada keyboard. Maka dia akan bisa digunakan sebagai bagian untuk memilah-milih gambar yang diinginkan. Pak Agus mengambil gambar yang kumpulan banyak orang, sehingga nanti tidak terasa sekedar memilih orang tertentu, tapi ini umum, banyak. Oke. Abaikan gambarnya ya, kita hanya lebih fokus ke bagaimana cara memasukkan gambarnya. Oke, ketika kita menggunakan PowerPoint yang versinya punya Pak Agus ya, ini versi di PowerPoint yaitu 2019, maka seperti ini caranya. Ini bisa kita atur sedemikian rupa sehingga nanti gambarnya bisa menarik. Kita bisa menatanya. Misalnya Pak Agus menata sesederhana ini dulu. Oke. Jadi kita bisa memasukkan gambar tidak hanya sebagai background, tetapi sebagai pendukung dalam sebuah presentasi. Jadinya begini. Misalnya ini Pak Agus akan tulis piknik. Misalnya begitu, sederhana saja. Dari kata piknik bisa jadi apa ya? Ini kita tinggal mainkan saja. Sukacita. Tinggal kita atur sedemikian rupa sehingga misalnya ini Pak Agus akan buat dengan huruf yang tidak biasa. Misalnya begini, tapi ini juga diperbolehkan ya kalau hanya sekedar sebagai judul. Ini kesukaannya Pak Agus nih mengatur-ngaturnya begini. Kita lihat hasilnya. Ya. Jadi sederhana, simple,
tapi udah kelihatan dapat apa yang mau kita sebut sebagai desain sederhananya itu. Oke, ini juga bisa kalian gunakan fitur di bagian picture. Fitur ini akan aktif kalau kalian klik terlebih dahulu. Akan aktif, ada banyak pilihan ya. Jadi kalau misalnya Pak Agus mau buat yang seperti foto yang ditempel-tempel supaya nanti kelihatan kesannya seperti benar-benar dibingkai dan ditata secara tidak beraturan, misalnya ini Pak Agus pilih suka-suka saja ya. Nah, untuk memutar ini kalian bisa memutar sebebas-bebasnya ya. Nah, ini berkelimpangan ya. Oke, jadinya seperti ini. Kalau seperti ini mungkin tata letaknya kurang ke bawah, kalian bisa menurunkan. Ini Pak Agus pakai select object supaya bisa langsung memilih semua jadi satu. Pak Agus turunkan. Pakai keyboard saja, pakai mouse, paskan ke tengah. Kita lihat hasilnya. Oke. Seperti ini. Ini cara sederhana sekali. Ini di insert picture. Sekarang kita tambah slide lagi. Bagaimana dengan insert yang lain? Ada insert screenshot. Kita coba insert screenshot. Akan saya mulai. Oh, ternyata dia bisa men-screenshot. Misalnya saya mau men-screenshot shortcut ini. Nah, ini shortcut. Maka dia akan terbagi di sini dan tinggal bisa kita gunakan sebagai penjelasan. Kita sebut ini adalah shortcut desktop. Supaya proporsional, ini kita perbesar. Ya, shortcut desktop. Nah, ini pelajaran. Kalau ini lebih condong ke pembahasan materi. Kalau materi sih tidak harus hitam semua ya, tergantung kalian anak-anak. Oke, ini Pak Agus buat seperti ini saja. Karena itu biru, Pak Agus mainkan juga di warna biru. Ini kita menggunakan yang, kalau ini tadi picture, ini adalah insert screenshot. Oke. Kemudian kita akan coba lagi yang lain. Ini di Office 2019. Sekarang kita new photo album. Nah, ketika bicara new photo album, maka akan muncul seperti ini anak-anak. Kita akan masukkan filenya. Tadi ada file banyak sekali. Pak Agus akan masukkan filenya, memilih yang umum lagi. Artinya tidak orang per orang yang kelihatan banyak. Biar umum ya anak-anak. Kita pakai sekitar 4. Kita insert. Maka jadi seperti ini. Terus ini ada picture to fit to slide. Maka dia akan penuh di slide. Kita coba check it out. Ya, dia jadinya seperti ini anak-anak. Jadi satu file baru yang isinya foto-foto sendiri. Ada 5 slide. Ketika kita tampilkan, jadinya begini. Oke. Ya, ini yang di foto album. Oke, yang foto album. Baik ya. Picture sudah, screenshot sudah, foto album menjadi satu file baru. Kemudian ada shape. Ini kalian sudah tahu betul. Shape itu bangun datar. Ini bebas. Ini Pak Agus ganti dulu. Misalnya layoutnya, masih ingat layout? Pak Agus bikin blank saja. Kita insert. Ini ada bangun datar. Oke. Sudah tahu ya. Ini mudah. Pak Agus lagi klik di icons juga. Jadi kita bisa insert icon. Cuma ini harus terkoneksi internet juga ya anak-anak.
Misalnya ini adalah untuk disabilitas ya, kita insert. Nah, ini ada icon-iconnya. Oke. Kemudian Pak Agus coba lagi di insert. Ini ada 3D model. This device sepertinya tidak ada karena belum dibikin. Kalau online pasti banyak sekali. Dan smart art. Ini seperti kalian bikin flowchart atau kalian bikin bagan ya, bagan. Nah, Pak Agus buat begini saja. Oke, ini kita klik saja. Misalnya begini, nanti bisa kalian rubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya gotong royong. Ya, contoh ini ya. Terus nasionalisme. Mandiri, ya kayak gitu ya. Ini salah satu karakter ya. Contoh, ini seperti kalian bikin bagan ya, bagan. Ini bisa kalian atur sedemikian rupa. Oke. Ini di insert smart art. Insert chart. Chart itu adalah grafik. Ini untuk grafik. Misalnya Pak Agus buat ini saja tanpa isian data ya. Pura-puranya ini datanya ya. Untuk grafik nanti kita bahas lebih lanjut saja. Tapi intinya kalian bisa memasukkan bagan atau grafik ini di PowerPoint melalui menu insert. Oke, ini ada text box, ini sama. Ini seperti kalian mau membuat ketikan. Jadi kalau tadi blank tadi, ini Pak Agus buat macam-macam insert media. Nah, misalnya begini. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk mengetik. Walaupun tadi sudah diganti ke blank ya. Tadi kan blank. Blank kan tidak ada yang tempat bisa untuk ngetik. Tapi kalian bisa buat dengan menggunakan insert text box. Header footer itu untuk membuat nomor. Nah, ini ada slide number, kita akan coba ya slide number saja. Kita apply to all. Ini sudah muncul halaman 3, ini halaman 2, dan ini halaman 1. Itu di header dan footer. Oke. Word art ini untuk, kalau orang bilang ini untuk tulisan indah. Ya, kita pakai biru juga enggak apa-apa. Misalnya bagus pakai ini TIK, teknologi. Teknologi. Nah, misalnya begini. Oke, ini bagus buat begini. Kemudian di word art ini juga ada cara pengaturan yang lain ya. Bisa kalian atur sesuai dengan kehendak kalian. Ini ada diputar-putar ya, seperti ini. Ya, ini kalau di Office yang lama dia langsung tampil kelihatan jelas, tapi kalau di Office yang baru ini agak masuk di menu yang lain, menu yang berbeda. Oke, ini misalnya bagus pakai yang ini, bagus buat besar aja. Teknologi, biar bisa dibaca. Misalkan atur ya. Teknologi, ya ini bebas. Oke, seperti ini anak-anak. Teknologi. Nah, kalau warna itu mudah ya, tinggal kalian rubah sesuka hati ya. Oh, ini seville, kita tidak ke seville, kita ke ini teks. Oke.
gampang ya. Kita akan coba seperti ini dulu deh. Nah, ini untuk insert di picture, screen. Ini ada banyak, ini ada shape, ini ada di simbol ikonnya, ini ada di smart art atau bagan, ini ada di word art, ini ada di grafik, ini di text box. Bagaimana dengan media? Nah, media kita coba di sini anak-anak. Ini juga ada ya, ini equation yang matematika itu ya, ini matematika. Sudah pernah kalian pelajari di kelas 5. Nah, ini kita akan coba di sini. Ini ada video. Ini video. Nah, ini misalnya video renungan yang hari ini tadi. Misalnya bagus ambil renungan yang ini memberitakan tadi ya. Maka videonya akan masuk di sini anak-anak. Ya, ini videonya. Jadi di PowerPoint bisa kalian buat videonya masuk di sini, dan kalian bisa buat penjelasannya di text box misalnya, dan insert text box, kalian buat kotak begini. Nah, ini untuk penjelasan. Misalnya begitu ya. Nah, ini jadi bisa. Oke. Ini di bagian video. Sekarang kita masuk di bagian yang lain, yaitu di audio. Nah, audio itu ada audio yang dari MP3 yang sudah ada maksudnya. Ini misalnya Pak Agus pakai yang sering sekali buat renungan yang ini. Ini Pak Agus taruh di sini. Ini kalau di play, anak-anak mungkin tidak dengar ya. Ini ada suaranya. Terus ini bisa kita perkecil juga. Nanti ketika tampil bisa kita edit supaya hilang gambar speaker ini. Dan juga audio yang lain, yaitu kalian merekam suara kalian sendiri, yang ini record audio. Nanti di sini ada seperti ini, ada untuk recordnya, ada stop, ada play. Pak Agus akan coba record. Cek 1, cek 1 2, cek mencoba record. Selesai. Stop. Sekarang kita play. Ya, semoga kalian bisa mendengar ya. Nah, ini dia ada di sini. Nah, supaya membedakan ini harusnya kalian buat atas bawah atau kiri kanan. Artinya apa? Ini audio yang kalian record, ini adalah MP3. Jadi seperti itu media insert yang bisa kalian gunakan untuk presentasi kalian. Kita akan coba play dari atas ya. Oke, ini tanpa animasi. Ini tadi di header footer untuk halaman. Kita next. Ini yang di screenshot ya. Kita bisa men-screenshot apa saja yang sedang tampil menjadi gambar. Dan ini ada yang tadi macam-macam insert media. Kita next, ini juga ada halamannya. Nah, ini video. Ini suara. Nah, ini sementara memang belum diatur Pak Agus supaya otomatis, sekedar penjelasan awal saja. Tapi kalau otomatis bisa kita buat dia langsung play. Kalau ini kita harus tekan dulu, baru jalan. Oke, kedengaran suaranya kah? Oke, ini bisa saya stop lagi. Ini juga bisa kita play sini. Oke, sudah stop. Ini juga bisa kita play. Ya, jadi seperti itu. Ini kalau kita next maka selesai. Nah, ini bisa kita atur agar otomatis. Caranya nanti di playback kita pilih di automatically. Oke, kita coba ya. Ya, dia menunggu ada insert yang lain. Kita akan buat semuanya automatically. Ini kita akan masuk ke animasi, kita pilih di with previous. Ini nomor 2, nomor 1, nomor 2. Kita coba.
Oke, bertumpuk-tumpuk. Ini jalan, ini jalan, ini jalan. Oke. Ya, untuk media yang menggunakan PowerPoint seperti ini dulu materinya anak-anak. Ini sebagai pengantar awal saja untuk kalian mempersiapkan diri. Kira-kira materi kita akan seperti apa di semester 2? Ya, seperti ini. Kita akan belajar tentang PowerPoint, memasukkan media yang digunakan untuk presentasi. Seperti itu, kemudian Pak Agus akan melanjutkan menyampaikan tentang akun yang sudah kalian gunakan saat ini, yaitu akun belajar. Anak-anak perhatikan, Pak Agus sekarang menggunakan ada banyak akun ya. Ini ada akun Pak Agus yang di YouTube, ini ada akun biasa, ini ada akun organisasi, ini juga akun biasa, dan ini ada akun SD Belajar. Ada yang berbeda dengan akun SD Belajar, yaitu ada gambar seperti company atau perusahaan. Kita akan coba buka, Pak Agus akan buka yang ini dulu. Ini akun biasa, akun biasanya Pak Agus ini. gurugustimuda@gmail.com. Ini akun biasanya Pak Agus. Ketika kita buka di sini ada fiturnya, ya sama dengan akun-akun yang lain, ada classroom juga. Oke. Nah, sekarang akan Pak Agus buka yang akun guru belajar. Nah, ini akan Pak Agus buka guru belajar. Pak Agus perbesar dulu. Ini akunnya seperti ini, bertuliskan Agustinus Muda 08 Guru SD Belajar. Ketika kita buka, ya ada beberapa mungkin yang berbeda ya. Ini ada classroomnya, dia di posisi atas ya. Kemudian ada YouTube. Ya, ada lebih banyak ya. Ada Classcraft, ada Cisco, ada ComX. Artinya semua ini ada text equation, jadi kita bisa ngatur. Ini untuk guru. Anak-anak silahkan kalau dilihat apakah kalian juga punya seperti ini atau tidak. Ini yang milik guru ya. Nah, akan kita coba buka satu persatu yang berbeda. Pak Agus lebih suka buka di Drive dulu. Drive ini adalah tempat penyimpanan anak-anak. Nah, ketika kita bicara di akun belajar ID, Drive-nya itu tidak dibatasi dengan kapasitas tertentu. Jadi ini tak terbatas. Saat ini kapasitas yang Pak Agus gunakan sudah di 35 GB. 35 GB. Sedangkan kalau Pak Agus punya yang satunya ini, coba Pak Agus buka ya. Di drive-nya dia di bagian bawah sepertinya. Ini. Pak Agus akan kecilkan saja biar bisa dilihat apple to apple. Ini ada yang belajar ID, ini yang milik guru. Kalian amati anak-anak, ini yang ketika guru-guru belum mendapat yang dari Kemendikbud tentang guru belajar itu selalu penuh. Kalian amati di sini, ini dibatasi kapasitasnya hanya 15 GB. Dan Pak Agus sangat boros sudah menggunakan 13,61 GB. Sehingga ketika ini penuh, maka form yang dibuat oleh Pak Agus itu ketika anak-anak menjawab, mengirimkan video misalnya, sudah tidak akan mungkin bisa terkirim karena kapasitasnya sudah sangat penuh. Harus kita beli, harus kita bayar. Nah, kalau kita berbayar, maka rupiahnya sekian anak-anak. Ini untuk yang gratis 15 GB. Kemudian ini ada yang 100 GB, itu di 269 per tahunnya. Kalau per bulannya 26.900. Ini dapatnya 100 GB. Kalau yang ini 200 GB itu 430 per tahun. Kalau gratisnya per bulannya 43. Dan ada yang 2 terabyte lebih besar ya. Ini 1,1.350 per tahun. Oke, dan bersyukurnya kita sudah diberikan akun yang gratis, tapi akun premium, akun berbayar tapi dibayarkan oleh pemerintah, yaitu storage-nya atau kapasitasnya unlimited. Jadi bayangkan anak-anak, ini di 35 berarti kalau Pak Agus menggunakan paling tidak harus membeli yang di sini
di 100 GB. 100 GB per bulan itu Pak Agus paling tidak mengeluarkan uang sekian atau setahunnya sekian. Sedangkan ini Pak Agus tidak membayar sama sekali, dan anak-anak pun demikian yang menggunakan akun belajar siswa sdbelajar.id akan seperti itu. Silakan anak-anak boleh cek di bagian drive-nya, dan akun itu akan terus kalian gunakan ya anak-anak terus sampai SMP. Jadi jangan sampai akun itu kalian lupa password dan seterusnya. Oke. Kemudian ada juga ada juga fitur yang lain yang mungkin penting buat kalian, yaitu di Classroom-nya. Bagus akan buka Classroom yang menggunakan akun belajar dan Classroom yang tidak menggunakan akun belajar, dan kita akan bandingkan apa bedanya. Oke, seperti ini anak-anak. Ini kalau kalian lihat sebenarnya tampilannya sama. Sekarang kita akan buka coba di sini. Nah, di kelas 6 ini akan saya buka kelas 6 yang lalu. Oke, ini ada tampilan yang berbeda. Ini bukan tampilan berbeda dalam bahasa ya. Kalau bahasa kan bisa diatur ya. Yang berbeda adalah di tampilan kode kelas di sebelah sini. Ini yang muncul kode meetingnya. Jadi kalau nanti kita mau buat meeting, kita tinggal pencet ini saja. Anak-anak di satu classroom ini pun sudah bisa langsung join di meeting kita. Asik ya. Jadi kita tidak perlu lagi menyertakan link untuk join. Ketika semua anak-anak sudah menggunakan akun yang sama, maka bisa seperti ini. Langsung bisa connect seperti ini. Di sini ada Pak Agus ya. Ini Pak Agus turn on kamera. Itu dia. Jadi seperti itu. Kalau di akun yang ini kita harus, yang sebelah sini kita harus bikin sendiri. Kita harus bikin sendiri linknya, terus nanti kita share lewat WA. Nah, kalau yang di sini tidak perlu share lewat WA, sudah bisa langsung muncul ketika semua anak-anak sudah menggunakan akun yang sama, yaitu akun belajar. Oke, seperti itu anak-anak. Sekedar informasi, maka saat ini ketika guru kelas 6 menggunakan akun belajar dan anak-anak pun diminta untuk menggunakan akun belajar, harapannya kita bisa sama-sama menggunakan akun belajar supaya nanti ketika pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dan di akun belajar guru juga bisa menempatkan nilai untuk semua yang kalian kerjakan, masuknya di grades. Oke, Pak Agus kira cukup sekian. Terlalu lama video juga tidak asik. Semangat belajar anak-anak. Hari ini belum ada tugas, sebagai awalan saja. Tuhan Yesus berkati. Amin.